Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, saya suka melihat orang gampang panik gitu Ustadz. Apakah itu bagian dari fitrah? Maksudnya apakah setiap orang tuh fitrah takutnya sama atau Allah beda-bedakan gitu? Tapi kok ada yang kayaknya panikan banget, dikit-dikit takut, dikit-dikit takut gitu, takut ini takut itu gitu. Terus yang kedua, masalah pendidikan anak gitu. Bagaimana Ustadz supaya anak-anak lebih takut dalam pengawasan Allah gitu, saat berbuat salah dalam pengawasan Allah daripada takut sama setan misalnya Ustadz. Kayaknya mereka lebih lebih takut sama setan gitu daripada sama adanya malaikat atau adanya pengawasan Allah gitu Ustadz. Baik, yang pertama, takut yang Allah tanamkan pada jiwa secara fitrah itu ketakutan yang wajar. Ketakutan yang wajar sifatnya. Wajar itu ada di tengah. Ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, Quran surah kedua ayat 143. Demikian kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Ya. Jadi saya ingin menunjuk kata wasatanya di sini. Ya, walaupun ini menunjuk kepada sikap, saya ingin tunjukkan pertengahannya. Jadi tengah-tengah ini maksudnya adalah hal yang wajar. Ya, takut, gelisah seperti tadi yang saya contohkan. Gelisah kalau tiba-tiba anak pulang terlambat, ya. Gelisah ketika awan pekat mendung, itu gelisah yang wajar. Ini bisa kita tarik ke kanan, bisa kita tarik ke kiri. Kalau yang standar, yang wajar, yang biasa ini, kita naikkan levelnya untuk mendekat kepada Allah. Dengan berlatih, berzikir, belajar, tidak harus meninggalkan aktivitas harian. Karena kerabat-kerabat, sahabat-sahabat Nabi pun, yang pebisnis, yang politisi, itu kan? Yang diplomat, yang birokrat, itu banyak. Tapi mereka malamnya masih sempat tahajud. Yang kata Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, itu sampai khatam Al-Quran. Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, ya, dan sebagainya. Banyak sekali pejabat-pejabat, bahkan di militer Nabi punya 38 sahabat yang panglima dari 12.000. Itu mereka ketakwaannya tinggi, zikirnya tinggi. Nah, mereka naikkan levelnya dari yang wajar menjadi tinggi, sehingga harapannya dengan itu semua selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketakutannya bukan ketakutan biasa lagi, bukan standar, tapi naik di atas itu, cuma sifatnya positif. Sifat takut positif ini adalah sifat takut yang mengantarkan dia selalu berada dalam perlindungan Allah. Jadi kalau misalnya dia mau bicara, dia tata dulu nih, pembicaranya Allah ridha nggak? Kalau bicara nyakitin orang lain nggak sih? Lawan bicara kita tersinggung tidak? Kalau bercanda pun dia cari kata-kata yang tidak berlebihan. Nah itu adalah penjagaan. Jadi yang keluarnya itu outputnya selalu yang baik. Ya, tapi jiwanya terkontrol dalam keadaan tenang. Itu yang positif. Kalau negatif, dari yang wajar tadi yang tengah-tengah, itu terbawanya apa yang disebut dengan sekarang dengan anxiety itu. Kegelisahan yang tidak wajar. Sedikit-sedikit gelisah. Sedikit-sedikit penasaran. Sehingga yang keluar dari situ apa? Pertanyaan-pertanyaan yang tidak wajar. Ya, pikiran-pikiran yang tidak wajar, sehingga memberikan bahkan beban kepada pikiran, bukan ketenangan. Karena normalnya kalau dia menjadi khasyah yang positif atau khauf yang netral, itu pikiran nggak terbebani, masih biasa, tinggal dia berikhtiar mengatasi itu. Tapi kalau sedikit-sedikit dia mendapatkan kegelisahan yang memberikan beban kepada pikiran, itu was-was dari setan, yaitu was-was. Dan setan memberikan ketergesa-gesaan. Innamal ajalatu minasyaitan, kata Nabi. Ketergesa-gesaan itu dari setan, ya, untuk bersikap dan sebagainya. Maka bagaimana keluar dari situ? Mendekat kepada pilihan-pilihan zikir. Ya, yang pertama adalah membangun kekuatan keyakinan dengan Allah. Berlindung, kata Nabi, kepada Allah dari godaan setan. Anda bisa mengatakan satu di antara doa yang Anda bacakan, Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Jadi kalau sedang hadir kegelisahan-kegelisahan, apa yang orang kenal dengan anxiety misalnya, ya, kegelisahan yang tidak wajar, yang tadi saya sampaikan ke aspek ke sebelah kiri, maka segera permohon kepada Allah berlindung. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kehadiran setan yang memberikan was-was dan kegelisahan yang tak wajar. Ya kan? Atau Anda bisa katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda bisa isi dengan pilihan zikir yang tadi saya sampaikan. Ya, bisa dengan Al-Quran. Berwudu, buka mushaf, menghadap kiblat, baca Quran. Itu untuk melatih. Ya, sehingga lekat dengan Quran, lekat dengan Quran, lekat dengan Quran. Minimal Anda berusaha untuk membaca dan membaca. Ya, ada lagi misalnya, ada yang dilakukan dengan sholat. Ya, ambil wudu, sholat 2 rakaat, ya, sholatnya sholat wudu misalnya bisa setelah wudu sholat atau sesuai dengan waktunya, ya, atau hal tertentu yang Anda bisa inginkan, boleh. Ya, Anda kemudian sholat di situ minta ketenangan kepada Allah, boleh. Ya, ada lagi misalnya Anda cukup mengatakan zikir-zikir yang agung, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya, atau saya ajarkan doa ini untuk menenangkan hati. Ini doanya tersambung secara maghfurat. Ya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini doa yang sering saya biasakan baca, minta ketenangan, ya, ketentraman. Ya, saya ulangi ya, Allahumma ati nafsi taqwaha. Duhai Allah, anugerahkan kepada jiwaku pengendalian dalam takwa. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan bersihkanlah ia dari segala gangguan dan kotoran, karena engkaulah yang maha untuk melakukannya.
anta waliyuha wa maulaha, engkau pemilik dan pengendalinya. Saya ulang ya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu doa asalnya. Kalau dihadapkan pada situasi yang besar yang berpotensi melahirkan kegelisahan, ini bukan muncul dari kita tiba-tiba, tapi hal yang besar yang akan kita hadapi, menghadap seseorang, menghadap ini, dan berpotensi kita agak khawatir atau takut, maka baca doanya Nabi Musa ya, yang di surat Thaha itu, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, itu diantaranya. Sedangkan yang kedua, bagaimana menanamkan rasa takut kepada anak. Anak itu bening, jernih, dan hanya mendapatkan pantulan dari lingkungan sekitarnya. Itu yang kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir itu berada dalam fitrahnya. Jadi anak itu baik, bersih, bening, gitu kan? Nah, kemudian juga cenderung kepada kebaikan. Tapi fa'abawahu, lingkungan sekitaran, yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajjisani, memberikan pengaruh kepada dia. Nah, maka hal terbaik kata Al-Quran, ya Al-Quran dulu, menjadikan anak itu dekat dengan Allah, takut kepada Allah yang positif tadi itu, bentuk lingkungan di keluarga yang baik. Orang tuanya dulu praktekkan, ya, sholat berjamaah sama-sama, ayah jadi imam, ibu ada di situ, anak melihat, mencontoh, ngaji Quran, ngaji dulu bareng-bareng. Jadi kalau orang tuanya minta, tapi orang tuanya nggak pernah ngaji, anak akan melihat. Itu yang dimaksudkan. Jadi lingkungan ditata, soleh dulu. Itu spirit Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 35 sampai 37. Jadi Imran dengan Hannah itu diberi contoh oleh Allah lewat Imran dan Hannah. Jadi bukan Nabi, bukan Rasul, supaya kita nggak ngeles. Ya, ini kan Nabi, ini kan Rasul. Allah kasih yang bukan Nabi, bukan Rasul. Ya, Imran dengan Hannah kompak menyiapkan diri bahkan dari sejak mengandung Hannah. Ya, cuma kadar Allah nanti Imran meninggal kan. Imran meninggal duluan, ya Hannah melahirkan Maryam. Tapi amanahnya dijaga. Begitu kemudian Maria lahir, apa yang terjadi? Yang terjadi indahnya adalah disiapkan seperti amanah sebelumnya. Dipilih guru yang baik Nabi Zakaria, ditempatkan di tempat yang baik mihrab, kemudian dirawat di sekitarnya dengan cara yang terbaik. Apa yang terjadi? Jawabannya fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Selanjutnya, ketika orang tua benar-benar berikhtiar seperti tadi yang disampaikan, harta berikan yang halal, doa minta kepada Allah, ayat 36 yang berdoa, doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan harta yang halal, bangun lingkungan yang kondusif, cari guru yang baik, biarkan selanjutnya kata Allah, saya yang menjaga anak itu berada dalam penjagaan yang terbaik. Itu spiritnya, dan prakteknya ada di Quran surah 31 Luqman ayat 13 sampai dengan 19. Wallahu taala alam bissawab.